Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Piki Zainul Karimah dengan NIM 2282110147 dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Sibar Syekh Nurjati Cirebon. Saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Masalah keuangan merupakan salah satu masalah yang sangat vital bagi perusahaan dalam perkembangan bisnis di semua perusahaan. Salah satu tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Namun, berhasil tidaknya perusahaan dalam mencari keuntungan dan mempertahankan perusahaannya tergantung pada manajemen keuangan. Perusahaan harus memiliki kinerja keuangan yang sehat dan efisien untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Oleh sebab itu, kinerja keuangan merupakan hal penting bagi setiap perusahaan di dalam persaingan bisnis untuk mempertahankan perusahaannya. Kinerja diartikan sebagai suatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Kinerja perusahaan juga dapat dilihat dari bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas atau utang, efektivitas perusahaan dalam mengelola aset, dan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasional dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi laporan keuangan dengan salah satu cara adalah menggunakan rasio solvabilitas. Pengertian rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio solvabilitas mengukur seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas, dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan atau manfaat rasio solvabilitas adalah yang pertama, untuk mengetahui jumlah keseluruhan pinjaman kepada kreditor. Yang kedua, untuk mengetahui posisi hutang jangka panjang yang ditanggung perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki seperti membayar pokok pinjaman. Yang ketiga, untuk menilai seberapa besar rupiah dari modal yang dijadikan sebagai jaminan hutang jangka panjang. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam melunasi kewajibannya seperti pembayaran ansuran pokok, pinjaman beserta bunganya secara berkala. Yang kelima yaitu untuk menilai seberapa besar rupiah dari aset yang dijadikan sebagai jaminan hutang kreditor. Dan yang keenam, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya dengan menggunakan laba operasional. Kemudian ada jenis-jenis rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu debt to asset ratio. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva, yaitu dengan rumus total hutang dibagi total modal dikali 100. Yang kedua yaitu debt to equity ratio. Itu merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas dengan rumus total hutang dibagi ekuitas dikali 100. Yang ketiga yaitu long term debt to equity, merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan dengan rumus yaitu total utang jangka panjang dibagi equity dikali 100. Yang keempat yaitu times interest earned, yaitu rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga dengan rumus EBIT dibagi biaya bunga dikali 100. Dan yang kelima adalah fixed charge coverage, yang menyerupai times interest earned. Hanya saja perbandingannya yaitu rasio ini dilakukan bila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva sesuai kontrak sewa. Biaya permanen artinya biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Dengan rumus yaitu EBIT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban dibagi biaya bunga ditambah kewajiban dikali 100. Kemudian ada contoh rasio solvabilitas. Di sini ada perhitungannya untuk
masing-masing rumus memiliki standar rata-rata industri. Jika standar rata-rata industri adalah persentase, maka perhitungannya dikalikan 100. Dan jika standar rata-rata industri bukan persentase, maka perhitungannya tidak perlu dikalikan dengan 100. Di sini ada contoh untuk perhitungan rasio solvabilitas, yaitu debt to asset ratio. Dapat dilihat dalam komponen laporan keuangan 2005, yaitu total aktiva 4.200 dan total utang 2.050. Dalam 2005 itu 2.050 dibagi 4.200 sama dengan 0,488 dan dibulatkan menjadi 49%. Rasio ini menunjukkan bahwa 49% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang untuk 2005. Artinya bahwa setiap 100 pendanaan perusahaan, 49% dibiayai dengan utang, dan 41% disediakan oleh pemegang saham. Dan untuk perhitungan 2006, yaitu 1.900 dibagi 4.000 dikali 100, hasilnya yaitu 0,475 dan dibulatkan 48%. Artinya rasio ini menunjukkan bahwa sekitar 48% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang untuk tahun 2005. Artinya setiap 100 pendanaan perusahaan, 48 dibiayai dengan utang dan 52 disediakan oleh pemegang saham. Jika rata-rata industri 35%, debt to asset ratio perusahaan masih di bawah rata-rata industri, sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Kondisi tersebut juga menunjukkan perusahaan dibiayai hampir sepenuhnya utang. Jika perusahaan bermaksud menambah utang, perusahaan perlu menambah dulu ekuitasnya. Secara teoritis, apabila perusahaan dilikuidasi masih mampu menutupi utangnya dengan aktiva yang dimiliki. Sekian pemaparan materi tentang rasio solvabilitas dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.